Demi ciri khas bermain, datangkan pemain asing Brazil menjadi solusi musim depan. Hadapi Borneo FC, lini belakang Persebaya dapatkan tambahan amunisi baru. Paul Munster absen saat Persebaya melakoni laga hadapi Borneo FC. Manajemen goda pemain PSIS Semarang untuk mengisi 3 pos krusial. Si anak hilang kembali, Hansa Muyama punya peluang kembali bela bajol ijo lagi. Ambisi yang mustahil, Bruno Moreira yakin Persebaya bisa finish di posisi kedua. Bajol ijo dapat tambahan amunisi hadapi Borneo FC. Lini pertahanan Persebaya lebih kokoh saat menghadapi tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 18 Mei 2025 mendatang. Itu karena Slavko Damjanovic, bek tengah asing Persebaya yang absen 3 pertandingan terakhir karena sanksi kartu sudah bisa dimainkan pada laga pekan ke-34. Liga 1 2024-2025 ini. Asisten pelatih Persebaya, Uston Nawawi menyambut baik bisa kembali bermainnya Slavko Damjanovic. Ia juga memastikan bahwa Slavko dalam kondisi siap, tidak ada kendala fisik meski 3 pertandingan absen. Dia, Slavko, fit, karena 3 pertandingan dia, absen, harusnya sangat siap. Dan dia tadi udah bilang katanya siap untuk dimainkan. Kata Uston Nawawi setelah latihan tim di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Kamis 15 Mei 2025. Uston Nawawi yang memang ditunjuk manajemen Persebaya untuk memimpin tim hingga 2 pertandingan terakhir, menyebut fokusnya saat ini membenahi catatan dari pertandingan terakhir. 1 di antaranya finishing. Wajib menang hadapi Borneo FC tanpa Paul Munster. Persebaya Surabaya sedang dalam tekanan. 3 pertandingan terakhir berakhir dengan hasil seri. Apakah kali ini mereka dapat membalikkan keadaan? Persebaya wajib menang di pertandingan selanjutnya menghadapi Borneo FC pada Minggu, 18 Mei 2025. Tanpa Paul Munster yang terkena hukuman kartu merah, apakah skuad Persebaya dapat menunjukkan kekuatan mereka? Paul Munster tidak dapat mendampingi tim karena akumulasi kartu merah saat menghadapi Semen Padang di pekan ke-32 Liga 1. Namun, apakah ketidakhadiran Paul Munster dapat menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa pelatih kepala? Pemain Persebaya harus menunjukkan semangat juang yang tinggi dan kerja sama tim yang solid untuk meraih kemenangan. Apakah mereka dapat melupakan hasil seri beruntun dan menunjukkan performa terbaik mereka? Kita tunggu saja bagaimana skuad Persebaya akan menunjukkan kemampuan mereka saat hadapi Borneo FC meskipun tanpa Paul Munster. Manajemen Persebaya mencoba menggoda 3 pemain PSIS. Berikut 3 sosok pemain bintang PSIS Semarang yang coba digoda Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2025-2026. Ketiganya akan mengisi 3 posisi krusial yang berbeda di Persebaya Surabaya. Pertama, ada Haikal Al-Hafiz berpotensi ditempatkan di posisi bek kiri Persebaya Surabaya. Selanjutnya, ada winger Galih Freitas yang kans mengisi sayap kiri Persebaya Surabaya. Dan yang terakhir ada di posisi gelandang bertahan Persebaya Surabaya berpotensi ditugaskan untuk Bubakari Diarra. Namun bicara soal peluang, jalan Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Galih Freitas dan Bubakari Diarra terbilang akan sulit. Keduanya diketahui masih terikat kontrak dengan PSIS Semarang hingga tahun 2026 nanti. Gimana menurut pendapatmu dulur? Dari ketiga nama itu semua mana yang cocok untuk direkrut Persebaya Surabaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kembalikan identitas permainan dengan pemain asing Brazil. Musim ini, Persebaya Surabaya belum menunjukkan performa yang memuaskan. Pendukung setia mereka pun banyak yang mengkritik. Gaya permainan yang monoton dan kurang tertata membuat Persebaya kesulitan meraih hasil yang diinginkan. Apakah ini saatnya bagi manajemen untuk melakukan perubahan besar? Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mendatangkan pemain asing dari Brasil untuk menghidupkan kembali gaya bermain khas Persebaya, yaitu kaki ke kaki. Apakah dengan pemain asing asal Brasil,
Persebaya dapat menemukan kembali identitas permainan mereka? Atau apakah ada solusi lain yang lebih tepat? Kita tunggu saja bagaimana manajemen Persebaya akan menjawab pertanyaan ini. Apakah musim depan akan menjadi musim yang lebih baik bagi tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini? Hansa Muyama kian dekat pulang ke Persebaya. Menguatkan rumor kembalinya Hansa Muyama ke Persebaya Surabaya memiliki 3 indikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa realisasikan kedatangannya. Indikasi pertama berkaitan dengan kontrak Hansa Muyama yang segera habis bersama Persija Jakarta. Tercatat, kontrak Hansa Muyama bersama Persija Jakarta bakal segera usai pada 31 Mei 2025. Kedua berkaitan dengan permasalahan internal yang santer dialami Persija Jakarta, di mana Persija Jakarta dikabarkan tengah alami krisis finansial yang mengakibatkan adanya penunggakan gaji. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal itu. Ketiga berkaitan dengan hubungan historis Persebaya Surabaya dengan Hansa Muyama. Nama Hansa Muyama merupakan mantan pemain Persebaya Surabaya pada 2019 silam. Jadi hal yang tidak mungkin dari ketiga indikasi tersebut membuat Hansa Muyama Pranata semakin dekat dengan kepulangannya ke klub yang sudah membesarkan namanya di persepakbolaan Indonesia. Bruno Moreira yakin Persebaya jadi runner-up musim ini. Kapten Persebaya, Bruno Moreira, tetap optimistis bahwa Bajul Ijo bisa finish di peringkat 2 klasemen Liga 1 musim ini. Namun, syaratnya adalah Persebaya wajib menyapu bersih 2 laga terakhir, yakni menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu, 18 Mei 2025, dan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat 25 Mei 2025. Selain meraih kemenangan, Persebaya juga harus berharap Dewa United terpeleset dalam salah satu pertandingan mereka, mengingat saat ini Dewa United berada di peringkat kedua dengan 57 poin, sementara Persebaya mengoleksi 55 poin. Kami harus terus maju, karena kami punya pertandingan lain minggu depan yang sangat penting melawan Borneo, dan peluang kami naik ke peringkat 2 masih ada di kompetisi ini. Jadi kami harus terus maju, ujar Bruno Moreira. Uston siap akhiri rekor buruk hadapi Borneo FC. Uston Nawawi, legenda hidup Persebaya Surabaya, kini dipercaya memimpin tim dalam sisa musim ini. Uston menyadari tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Dalam 2 laga terakhir, Persebaya Surabaya menciptakan banyak peluang namun gagal memaksimalkannya menjadi gol. Tentunya kami akan perbaiki kekurangan yang ada masa persiapan lawan Borneo, kami maksimalkan, ujar Uston Nawawi. Ia menegaskan tim bertekad menyapu bersih 2 pertandingan sisa untuk mengamankan posisi terbaik di klasemen. Secara statistik, Persebaya Surabaya memiliki catatan kurang menguntungkan saat menghadapi Borneo FC di era Liga 1 Indonesia. Dari 13 pertemuan, Borneo FC menang 5 kali, Persebaya Surabaya menang 4 kali, dan sisanya berakhir imbang. Borneo FC mencetak total 17 gol, sementara Persebaya Surabaya mencetak 15 gol dalam pertemuan tersebut. Kondisi ini menambah tekanan bagi Uston Nawawi untuk membawa tim meraih hasil positif di kandang lawan. Kekecewaan bonek dan hilangnya ciri khas permainan. Musim ini, Persebaya Surabaya telah menunjukkan performa yang sangat tidak memuaskan. Pendukung setia Persebaya, Bonek Mania, kini merasa kecewa dengan hasil yang diraih tim kesayangannya. Bonek Mania menginginkan Persebaya kembali ke permainan yang sebenarnya, dengan ciri khas yang selama ini menjadi identitas tim. Namun, musim ini, permainan Persebaya terlihat tidak seperti biasanya. Ciri khas permainan Persebaya yang selama ini dikenal dengan serangan cepat dan agresif, kini sudah mulai pudar. Pendukung Persebaya berharap tim dapat kembali ke jalur yang benar dan menunjukkan performa yang lebih baik. Pertanyaan besar pun muncul, apa yang salah dengan Persebaya musim ini? Apakah masalahnya ada pada pelatih, pemain, atau manajemen? Semua pihak harus bekerja sama untuk mengembalikan Persebaya ke performa terbaiknya.
Bonek Mania berharap Persebaya dapat segera bangkit dan menunjukkan permainan yang sebenarnya. Apakah musim depan akan menjadi musim yang lebih baik bagi Persebaya? Gimana pendapatmu, dulur? Tulis di kolom komentar. Opsi pemain asing terbaik untuk Persebaya musim depan. Manajemen Persebaya Surabaya sedang mencari pemain asing baru untuk memperkuat tim musim depan. Ada satu sosok pemain yang patut dipertimbangkan, yaitu Victor Luis, pemain asing milik PSM Makassar. Victor Luis telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa sebagai pemain bertahan. Ia memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi Persebaya. Tidak hanya itu, Victor Luis juga memiliki kualitas umpan bola yang sangat baik. Ia dapat menjadi penghubung yang efektif antara pertahanan dan serangan Persebaya. Dengan kemampuan yang dimiliki Victor Luis, ia dapat menjadi opsi terbaik bagi Persebaya musim depan. Manajemen Persebaya harus mempertimbangkan dengan matang apakah Victor Luis dapat menjadi bagian dari tim. Jika berhasil didatangkan, Victor Luis dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan Persebaya di musim depan. Apakah manajemen Persebaya akan merekrutnya? Layakkah manajemen merekrutnya musim depan? Gimana menurutmu, dulur? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Datangkan pelatih baru belum tentu menjadi solusi tepat. Persebaya Surabaya telah menunjukkan performa yang impresif di bawah asuhan Paul Munster. Perjuangan Paul Munster sebagai pelatih Persebaya Surabaya sangat mumpuni. Dengan strategi yang jitu dan kemampuan manajerial yang baik, Paul Munster telah membawa Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di Liga 1. Maka dari itu, manajemen wajib mempertimbangkan untuk mempertahankan jasanya untuk musim depan. Mendatangkan pelatih baru belum tentu menjadi solusi yang tepat. Pemain harus beradaptasi lagi dengan gaya kepelatihan baru, strategi baru, dan tekanan untuk langsung berprestasi. Apakah ini akan berdampak positif atau negatif pada tim? Sementara itu, mempertahankan Paul Munster berarti menjaga stabilitas dan konsistensi tim. Ia telah memahami kekuatan dan kelemahan pemain, serta telah membangun chemistry yang baik dengan tim. Keputusan ini akan menentukan arah Persebaya Surabaya di musim depan. Apakah Paul Munster akan tetap di kursi pelatih atau digantikan oleh wajah baru? Manajemen harus mempertimbangkan dengan matang keputusan ini. Kita tunggu saja keputusan manajemen Persebaya Surabaya. Apakah mereka akan mempertahankan Paul Munster atau mencari pelatih baru? Yang pasti, kita ingin melihat Persebaya Surabaya terus menunjukkan performa terbaiknya untuk Liga 1 musim depan.